Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, bertemu kembali sama saya Pak Agus Widodo. Ya, di tema 2, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Ya, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah ya. Anak-anak pasti semuanya sehat ya. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan anak-anak untuk membuka atau menyediakan bukunya terlebih dahulu, buku tema 2. Tema 2 yang berjudul Kegemaranku. Ya, sudah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu satu, eh, bagaimana cara kita duduk yang benar saat menulis dengan tepat. Ya, kemudian yang kedua, anak-anak kita akan membuat bagaimana cara kita membuat karya cetak dengan percaya diri ya. Kemudian yang ketiga, mengamati macam-macam objek gambar seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kita masuk pada halaman 103. Silakan dibuka dulu halaman 103 ya. Jangan lupa untuk alat tulisnya bisa disiapkan. Oke, sudah 103 ya. Sudah, sekarang kita baca dulu. Di sini ada, sebelum kita membaca, coba anak-anak kita amati gambarnya. Di sini ada anak-anak yang sedang belajar menjiplak ya, atau menggambar ya, menjiplak tangan ya, menjiplak tangan. Kemudian di sini ada beberapa teman yang sedang belajar ya. Nah, sekarang kita baca dulu ya. Oke, nomor 1. Kamu dapat bercerita dengan gambar. Kamu dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hatimu senang ya. Betul saja, anak-anak senang ya yang namanya menggambar. Oke, senang sekali pasti ya. Kalau di TK kan biasanya anak-anak selain bermain, selain belajar juga menggambar. Begitu juga ketika anak-anak sudah di kelas 1 ya. Di kelas 1 juga seperti itu ya. Ada bermain, ada belajar, ada menggambar. Nah, di sini anak-anak kita perhatikan ini ada anak yang sedang menjiplak tangan ya. Menjiplak tangan ya. Kita lanjutkan pada halaman 104. Ayo mengamati. Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka akan belajar menggambar. Perhatikan gambar Benny duduk dengan benar ya. Anak-anak kita perhatikan bagaimana cara menulis, bagaimana cara menggambar dengan posisi duduk yang benar. Seperti ini anak-anak ya, punggungnya tegak. Kemudian kalau menggambar atau menulis kan pakai pensil, itu tidak boleh dekat-dekat ya antara mata dengan gambar atau buku yang ada di mejamu ya. Kita perhatikan duduknya harus benar ya, tidak boleh belok punggungmu tidak boleh bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri, nggak boleh ya, harus punggungnya tegak lurus seperti ini ya, seperti yang ada pada gambar ya. Ayo mencoba praktekkan cara duduk seperti Benny ya. Anak-anak silakan, anak-anak yang ada di rumah waktu menggambar atau menulis atau membaca, silahkan anak-anak duduknya seperti ini, punggungnya tegak. Lakukan selalu saat kalian akan menggambar. Lakukan juga saat kalian akan menulis ya. Nah, saat akan menulis, saat akan membaca, saat akan menggambar ya, duduk dengan tegak, punggungnya tegak seperti ini. Nah, sekarang halaman 105. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini, beri tanda centang ya, centang seperti ini anak ya, untuk posisi duduk yang benar. Ya, beri tanda silang untuk posisi duduk yang salah. Ya, tadi sudah diterangkan Pak Guru di depan, yang namanya duduk yang benar itu punggungnya tegak. Coba gambar nomor 1. Ya, itu ada anak sedang menulis tapi punggungnya bengkok. Ya, bengkok. Ya, nah, seperti ini bengkok. Ya, betul apa salah? Kalau salah silahkan disilang, tapi kalau benar itu dicentang. Nah, kemudian gambar yang nomor 2. Ya, duduknya seperti ini, duduknya punggungnya lurus ya, silang atau dicentang. Kalau silang itu salah, kalau centang itu benar. Kemudian gambar nomor 3, gambar nomor 4 silahkan nanti bisa dikerjakan bersama orang tua di rumah ya.
Kita lanjutkan halaman 106. Ya, masih dalam menggambar ya anak-anak ya. Ayo berlatih. Kalian sudah tahu posisi duduk yang benar. Ya, tadi sudah diterangkan dari awal posisi duduk benar itu adalah punggungnya tegak. Jarak antara mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat. Yuk kita mulai berlatih menggambar. Anak-anak, sebelum kita menggambar di buku, kita bisa mencoba itu menggambar dengan mencoret di udara. Ya, mencoret di udara dengan cara menggambar di udara seperti gambar yang nomor 1 ini anak-anak ya. Dan menggambar dengan menggambar lingkaran di udara. Ya, kemudian kita juga bisa menggambar daun ya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggambar bunga ya pada gambar nomor 3. Nah, kalau anak-anak sudah berlatih di rumah, sudah bisa menggambar dengan mencoret-coret di udara, anak-anak bisa menggambar di punggung teman, berlatih menggambar di punggung teman. Ini menyenangkan anak-anak ya. Bisa main tebak-tebakan dengan temannya. Oh, ini gambar apa ya di punggung temannya? Nanti temanmu yang kamu gambar itu biar menebak ya. Ini juga bisa dibuat permainan anak-anak ya. Kemudian kalau sudah bisa menggambar di punggung teman, anak-anak juga bisa menggambar di pasir seperti ini. Nah, ya, menyenangkan sekali ya anak-anak ya. Nah, kalau misalkan liburan, kalau ini masanya masa pandemi ya, anak-anak nggak usah kemana-mana dulu ya. Boleh misalkan bermain di rumah menggunakan pasir mainan bisa ya. Ya, kalau yang punya di rumah bisa menggunakan pasir mainan itu, kemudian anak-anak bisa menggambar di pasir itu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk halaman 107 ya, halaman 107. Ayo berkreasi. Benny senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Manakah alat yang akan kalian pilih untuk menggambar? Nah, di sini anak-anak silakan memperhatikan dulu. Di sini ada berbagai macam alat-alat untuk menggambar. Ya, ada krayon, ada oil pastel, ya, kemudian ada pensil warna, ya, kemudian ada kanvas ya seperti ini ya, kemudian ada buku gambar, ada palet yang digunakan untuk cat warna, kemudian di sini ada kuas, ya, ada juga spidol, ya. Nah, semua ini alat-alat yang ada pada bukumu halaman 107 itu, semua alat ini digunakan untuk menggambar dan mewarnai, ya. Nah, buatlah gambar dengan alat yang kamu pilih. Silakan anak-anak bisa menggambar menggunakan pensil ya seperti itu, atau kemudian bisa mewarnai, bisa dengan menggunakan krayon atau oil pastel, atau bisa menggunakan pensil warna ya. Tentunya kalau anak menggambar itu di mana anak-anak? Iya, di buku gambar ya, nggak boleh mencoret-coret tembok, apalagi nanti kalau misalkan sudah sekolah, tidak boleh mencoret-coret apa namanya meja ya. Nah, kemudian kita lanjutkan halaman 108 ya. Ayo mengamati menggambar dengan cara mencetak. Nah, di sini kita perhatikan anak-anak semuanya ya. Di sini Udin dan teman-temannya itu sedang menggambar dengan cara mencetak ya anak-anak ya. Menggambar dengan cara mencetak. Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Benny mencetak bentuk bulatan. Mencetak dapat menggunakan bermacam bahan. Ya, apakah kalian ingin mencetak gambar? Gambar apa yang ingin kalian cetak? Nah, ayo berdiskusi gambar apa yang ingin kalian cetak. Diskusikan bersama temanmu. Nah, anak-anak, yang namanya menggambar itu apa namanya? Tidak harus melihat gambar kemudian kita meniru, itu enggak ya. Bisa mencetak ya anak-anak ya, misalkan dengan jari ya, misalkan bisa dengan jarimu sendiri ya. Kemarin kan ada tugas ya, ada tugas mencetak tangan ya, jari-jarimu itu dicetak di buku gambar atau kertas ya yang sudah kalian kumpulkan itu ya. Nah, sekarang kita halaman 109. Nah, di sini ada beberapa cetakan anak-anak ya. Ada berbagai macam cetakan. Ada yang berupa daun, ada yang berupa bunga, ada yang berupa telapak tangan, telapak kaki. Kemudian di sini ada potongan belimbing ya. Potongan belimbing itu bisa kita cetak menjadi bentuk apa anak? Bentuk bunga ya, seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan halaman 110.
Ayo mencoba amati bahan-bahan di bawah ini. Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk mencetak. Nah, tadi sudah terangkan ya. Bahan untuk mencetak itu bisa berupa daun, bisa berupa jari-jari tangan, bisa atau telapak tangan ini ya. Bisa berupa potongan belimbing, ya, bisa berupa apa namanya? Cetakan puding ini ya, Nana ya. Nah, kemudian bisa berupa pelepah daun pisang ya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Bahwa kamu nama-nama bahan pada gambar itu coba mencetak dengan bahan-bahan di atas ya. Nah, anak tugas kalian di halaman 111 ciplaklah sebuah daun, warnai dengan cetakan yang kamu sukai, bagaimana hasilnya ya. Anak-anak bisa menjiplak dengan menggunakan daun. Anak-anak bisa mencari daun di sekitar rumahmu ya, kemudian silakan dicetak pada halaman 111. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi ya, di halaman 112. Ayo mengamati. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah, terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Nah, di sini ada anak-anak ya, ada gambar apa namanya, kesukaan ya, kesukaan gambar keluarga Udin ya. Kalau Udin suka menggambar apa anak-anak ya? Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar apa? Iya, ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Kalau ibu senang menggambar bunga, sedangkan Udin sendiri senang menggambar binatang, dan paman Udin senang menggambar kendaraan ya. Nah, sekarang halaman 113, ayo berlatih. Pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga. Kalian sudah tahu gambar kesukaan keluarga Udin. Pasangkanlah gambar di bawah ini sesuaikan dengan kesukaan anggota keluarga. Nah, anak-anak, di sini di sebelah kiri itu ada berbagai macam gambar kesukaan dari keluarga Udin. Nah, contoh misalkan ya, ini anak-anak kalau misalkan menarik garis dengan sebelah kanannya itu bisa melihat atau bisa membaca dulu teks yang ada pada halaman 112. Contoh misalkan ya, Pak Guru kasih contoh mobil ya. Contoh misalkan ya, mobil ya. Kira-kira mobil itu atau kendaraan tuh kesukaan siapa ya? Nah, kendaraan pasti kita Pak Guru kasih contoh kesukaan paman Udin. Nah, kendaraan ini kita tarik garis dengan paman. Di sini ada apa namanya, kata paman. Kita tarik garis ya. Mobil kita tarik dengan kata paman. Kemudian di bawahnya ada gambar gedung. Gedung kesukaan siapa? Nah, kita tarik sesuai dengan bacaannya. Kemudian di sini ada gambar hewan atau binatang. Nah, yang itu kesukaan siapa? Silakan nanti tarik garis lagi dengan sebelah kanan ya. Kemudian di sini ada gambar bunga. Ya, kesukaan siapa? Silakan nanti anak-anak ditarik garis sesuai dengan kesukaan keluarga Udin yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan anak, halaman 114. Ya, ayo mengamati. Bagaimana dengan keluargamu? Apa gambar kesukaan keluargamu? Coba sebutkan satu persatu. Ceritakan pada temanmu ya. Anak-anak misalkan di rumah bisa tanya jawab ya. Tanya jawab dengan keluarga temanmu ya. Misalkan ayahnya suka gambar apa, seperti itu ya. Nah, ini bisa anak-anak saling tukar informasi di rumah ya. Untuk kegiatan bersama dengan orang tua ya, siswa ditemani orang tua membuat cetakan gambar dari bahan yang ada di rumah ya. Nanti orang tua ya mendampingi anak-anak atau putra-putrinya di rumah yaitu untuk membuat cetakan gambar dari bahan yang ada di rumah tadi. Contohnya seperti pada halaman 111 ya. Halaman 111 tadi kan disuruh untuk
mencetak berupa daun ya. Nanti orang tua atau ayah bunda di rumah bisa mendampingi putra putrinya ya di rumah. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang satu cara duduk yang benar saat menulis, kemudian membuat ya karya cetak ya, kemudian yang ketiga mengamati macam-macam objek gambar ya sesuai dengan gambar kesukaan. Nah itu saja apa atau namanya belajar kita pada kali ini ya. Pesan Pak Guru, jaga kesehatan, sholat 5 waktu harus dijaga, tidak boleh lupang-lupang ya. Kemudian murojaah setiap hari, terus belajar dengan sungguh-sungguh. Tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Itu saja dari Pak Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.